Salat subuh adalah inti dari salat 5 waktu. Dan dia sangat besar pahalanya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Dan bacaan ayat Al-Quran yang dibaca pada al-fajr atau salat subuh, sesungguhnya itu disaksikan oleh para malaikat. Salat subuh, teman-teman sekalian, adalah awal absen seorang hamba kepada Tuhannya. Nabi SAW bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia berada di bawah naungan Allah sampai hari esoknya. Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan, Nabi SAW bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia akan dilindungi dari syaitan pada hari itu. Ibadah yang sangat luar biasa. Sederhana, 2 rakaat, beberapa langkah menuju ke masjid. Bangunlah saudaraku, dan sholat subuh berjamaah. Kejar raih rahmat Tuhanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas secara singkat kesyirikan dan kekufuran Syiah. Syiah ini golongan kafir musyrik. Banyak sekali kekafiran dan kesyirikan mereka. Tapi dalam kesempatan ini kita hanya akan menyebutkan 5 saja. 5 bentuk kekafiran dan kesyirikan mereka. Dan subhanallah, 5 kesyirikan mereka itu sama persis dengan ajaran tasawuf atau sufia, tarekat. Sama persis. Jadi ini saudara kembar antara Syiah dan tasawuf, tarekat, sufia. Kita akan sebutkan 5, sama ajaran mereka. Yang pertama, orang-orang Syiah meyakini bahwa imam-imam mereka adalah perantara dalam beribadah kepada Allah. Seperti kata Al-Majlisi dalam Biharul Anwar. Ini buku pegangan penting orang-orang Syiah. Fa innahum hujubur rabbi wal wasaid bainahu wa bainal khalqi. Para imam-imam kami adalah hijab antara kita dengan Allah. Maka mereka menjadi perantara antara hamba dengan Allah. Ini keyakinan Syiah terhadap imam-imam mereka. Persis seperti keyakinan Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam. Orang Nasrani juga meyakini Nabi Isa perantara mereka kepada Allah. Dan orang-orang musyrik jahiliyah juga meyakini berhala-berhala mereka sebagai perantara mereka kepada Allah. Jadi sama keyakinan mereka semuanya. Orang-orang musyrik jahiliyah mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidaklah menyembah berhala-berhala itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka juga berkata, haula'i syufa'auna indallah. Berhala-berhala itu adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Itu yang mereka harapkan. Perantara-perantara itu bisa meneruskan ibadah mereka kepada Allah, mengangkat derajat mereka di sisi Allah, dan memberi syafaat. Maka ini keyakinan sama. Keyakinan Syiah, tasawuf, dan musyrikin jahiliyah. Apa keyakinan orang-orang sufi? Para wali mereka adalah perantara untuk berdoa kepada Allah. Persis dengan keyakinan Syiah. Dan mereka sebut itu sebagai tawasul. Padahal itu syirik, bukan tawasul. Tawasul itu bukan seperti itu. Tawasul dalam syariat itu ada 3. Bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah. Bertawasul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Kita sebut amal soleh kita dalam doa kita. Bertawasul dengan cara meminta doanya orang soleh yang masih hidup. Kita datang kepada Pak Kiai, Pak Ustadz, tolong doakan saya. Itu namanya tawasul yang benar. Kalau berdoa kepada orang mati, para wali yang sudah wafat, dengan harapan doa itu disampaikan kepada Allah, itu bukan tawasul yang benar. Itu syirik, sama persis dengan keyakinan Syiah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
Orang-orang Syiah juga meyakini bahwa imam-imam mereka berhak menghalalkan dan mengharamkan sekehendak mereka. Imam-imam mereka berhak menghalalkan dan mengharamkan sekehendak mereka. Seperti disebutkan dalam Usulul Kafi. Ini juga kitab mereka. Di juz pertama halaman 441. Begitu pula dalam Biharul Anwar. Di juz ke-25 halaman 340. Kata mereka, fahum yuhilluna ma yasha'un wa yuharrimuna ma yasha'un. Para imam kami itu menghalalkan sesuai kehendak mereka dan mengharamkan sesuai kehendak mereka. Jadi mereka sudah menyamakan imam-imam mereka seperti Allah Subhanahu wa taala. Ini juga keyakinan Yahudi dan Nasrani. Kekufuran mereka menyembah ulama dan ahli ibadah atau pendeta mereka. Yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat ke-31. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah." Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, guru-guru mereka, ustadz-ustadz mereka, dan ahli ibadah atau para pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, ketika beliau mendengarkan ayat ini dibacakan oleh Nabi SAW, beliau merasa heran. Maka beliau berkata, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Wahai Rasulullah, kami enggak menyembah pendeta-pendeta kami. Karena beliau dulu Nasrani. Beliau dulu Nasrani, masuk Islam. Sebagai teladan bagi orang-orang Nasrani hari ini. Dulu ada orang-orang Nasrani yang soleh, ketika Nabi Muhammad SAW diutus, mereka segera masuk Islam. Maka ketika beliau mendengarkan ayat ini, beliau merasa heran. Kenapa dalam ayat itu dikatakan, kami menyembah para pendeta? Padahal ya Rasulullah, kami enggak pernah tuh menyembah pendeta kami. Taunya dia yang mereka sembah adalah Yesus, bukan para pendeta. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, bukankah para ulama dan para pendeta kalian menghalalkan yang haram, kalian pun ikut menghalalkan? Atau sebaliknya, mengharamkan yang halal, kalian pun ikut mengharamkan? Kata sahabat Adi bin Hatim, betul ya Rasulullah. Contohnya apa jemaah sekalian? Babi diharamkan, petinggi-petinggi agama mereka mengatakan halal, mereka halalkan. Maka Nabi SAW menegaskan, fatilka ibadatuhum, itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka. Itulah yang dimaksud menyembah mereka. Dan ayat ini berlaku umum jemaah sekalian. Allah mengapa mengabarkan kepada kita tentang kekafiran Yahudi dan Nasrani dalam Al-Quran dan Sunnah? Maksudnya supaya kita nggak ikutan. Sama dengan keyakinan Syiah. Sama dengan keyakinan Syiah. Meyakini imam-imam mereka berhak menghalalkan semau mereka, berhak mengharamkan semau mereka. Contohnya apa? Nikah mut'ah itu haram, zina, tapi kata imam-imam mereka halal, bahkan berpahala. Nikah mut'ah dapat pahala. Ya. Makanya banyak anak-anak muda yang mengikuti hawa nafsu banyak terjebak dengan ajaran Syiah, terutama di kota Bandung, karena di sana ada tokohnya. Karena di sana ada tokoh Syiah. Mereka menjebak anak-anak muda ini dengan ajaran nikah mut'ah. Kata mereka daripada pacaran, lebih baik nikah mut'ah, nikah kontrak. Walaupun ulama-ulama mereka dulu itu mensyaratkan tetap harus ada wali, ada saksi. Kalau mereka sekarang sudah nggak peduli. Datang bawa uang transaksi, nikah semalam sudah selesai. Subhanallah. Nah jemaah sekalian, bagaimana dengan orang-orang tasawuf? Sama. Mereka meyakini kalau mursyid mereka sudah sampai derajat wali, maka bagi dia yang diperintahkan tidak perlu lagi dia lakukan. Nggak perlu lagi sholat, nggak perlu lagi puasa, nggak perlu lagi zakat. Iya. Yang haram sudah jadi halal. Contohnya zina. Zina itu haram. Pergi ke tempat prostitusi itu hukumnya haram.
Itu kata mereka hanya tingkatan syariat. Kalau sudah jadi wali, sudah sampai derajat hakikat, itu sudah tidak haram. Kalau ada walinya pergi ke tempat prostitusi, dia bukan melakukan yang haram, dia mau membersihkan rahimnya para pelacur. Itu secara hakikat. Kalau syariat memang haram. Makanya membagi agama antara syariat dengan hakikat, atau syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat, itu namanya membual di dalam agama, mengada-ada dalam agama. Bukan ajaran Rasul seperti itu. Kalau mereka meyakini jika sudah sampai derajat hakikat, sudah jadi wali, yang haram jadi halal, yang diperintahkan tidak lagi wajib, maka itu adalah kekafiran. Itu sama saja dia mengatakan Rasul tidak diutus kepadanya. Kalau dia mengatakan saya sudah jadi wali, atau guru saya sudah jadi wali, dia nggak wajib lagi sholat. Mereka sudah sampai derajat hakikat, tidak perlu lagi mengamalkan syariat Nabi Muhammad. Ini mirip dengan Yahudi dan Nasrani yang tidak mau mengamalkan syariat Muhammad, walaupun mereka mengamalkan syariat Musa dan Isa. Juga mirip dengan orang yang mengatakan kita kan Islam Nusantara, bukan Islam Arab. Syariat Nabi di Arab hanya berlaku kalau sesuai dengan budaya Nusantara. Mirip persis, tidak ada bedanya. Karena sama saja mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak diutus kepada mereka. Keyakinan kita terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW, enggak cukup kita meyakini beliau sebagai Rasul. Harus juga kita yakini beliau adalah Rasul untuk seluruh manusia. Kalau ada yang berpendapat, ada sebagian orang boleh menolak sebagian syariat Rasul, maka dia kafir. Karena berarti dia mengingkari firman Allah, "Qul ya ayyuhan nasu, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan, wahai Muhammad, wahai manusia, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jadi seluruh makhluk harus terikat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, jadi kafir malah dianggap jadi wali. Padahal wali Allah itu adalah kecintaan Allah. Siapa wali Allah? Baca surat Yunus ayat ke-63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali Allah. Ini kok jadi kafir malah dianggap jadi wali. Subhanallah. Jadi sama persis keyakinan tasawuf dan Syiah dengan juga keyakinan Yahudi dan Nasrani. Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Iya. Yang ketiga, orang-orang Syiah berkeyakinan kuburan para imam mereka bisa memberikan berkah kepada mereka. Sampai batu-batuan di kuburan para imam mereka bisa memberikan berkah kepada mereka. Mari kita baca kutipan dari kitab mereka. Innallaha ja'ala turbata jaddi al-Husain radhiyallahu anhu shifaan min kulli da' wa amanan min kulli khaufin. Mereka riwayatkan secara dusta. Ini riwayat secara dusta dari salah seorang cucu Nabi SAW. Katanya dia mengatakan, sesungguhnya Allah menjadikan tanah di kuburan kakekku Al-Husain, yang sekarang mereka yakini ada di Karbala, Irak, yang setiap tahun mereka pergi ke sana berziarah, yang mereka yakini lebih afdal dari 9 kali naik haji. Pergi berziarah ke kuburan Al-Husain. Ada tuh orang-orang Syiah di Indonesia selfie-selfie di sana. Memang ramai sekali di sana. Karena mereka yakin pergi ke sana lebih afdal dari 9 kali naik haji. Jadi bagi mereka naik haji tidak terlalu penting. Bahkan mereka pergi naik haji pun talbiyahnya adalah labbaika ya Husain. Itu talbiyahnya orang Syiah. Umat Islam membaca labbaika Allahumma labbaik. Nah, mereka mengatakan Allah telah menjadikan tanah di kuburan Al-Husain sebagai obat untuk segala penyakit dan keamanan
dari segala ketakutan. Ini disebutkan di dalam kitab mereka, di antaranya di Biharul Anwar, kitab yang ditulis oleh Al-Majlis itu tadi. Begitu pula Amali At-Tusi. Iya. Jadi ini nukilan langsung dari buku-buku mereka. Jadi bukan kita mengada-ada. Mereka meyakini kuburan atau batu-batu di kuburan para imam mereka bisa memberikan berkah. Persis sama dengan keyakinan orang-orang tasawuf sufiyah. Iya. Makanya ada kuburan wali mereka, setiap hari batunya ditambah terus. Ya, ambles terus. Peziarah berdatangan, pulang bawa batu. Digunakan sebagai jimat atau untuk mencari berkah. Padahal Nabi SAW dengan tegas mengatakan, Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa mengenakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah. Kemudian yang keempat, orang-orang Syiah meyakini bahwa imam-imam mereka mengetahui perkara gaib. Seperti diantaranya juga disebutkan dalam Biharul Anwar dari Abu Abdullah. Beliau berkata, Wallahi laqad utina ilmal awwalina wal akhirin. Ini diriwayatkan secara dusta dalam buku mereka. Kata imam mereka, kami demi Allah sudah diberikan ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Lalu dikatakan kepadanya, A'indaka ilmul gaib? Kalau begitu kamu tahu ilmu gaib dong. Maka dia pun berkata, Waihak, inni la'a'lamu ma fi aslabir rijal wa arhamin nisa. Celaka engkau. Saya benar-benar tahu apa yang ada di sulbi kaum lelaki dan apa yang ada di rahim wanita. Jadi sok tahu perkara gaib. Mereka yakin imam-imam mereka seperti itu. Dan Allah telah menegaskan di surat An-Naml ayat ke-65. Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Makanya jemaah sekalian, orang yang percaya dukun, dia musyrik. Karena dia telah samakan dukun itu dengan Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Rasulullah SAW menegaskan, Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia telah samakan dukun itu dengan Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Itu keyakinan Syiah. Bagaimana dengan orang-orang tasawuf? Sama. Mereka juga meyakini para wali mereka mengetahui perkara gaib. Itu keyakinan orang-orang tasawuf. Cuman bedanya, kalau orang-orang Syiah menyebut imam, mereka menyebut wali. Mereka meyakini para wali mereka tahu perkara gaib, tahu kejadian masa depan. Dan jemaah sekalian, makanya kita jangan tertipu. Walaupun di masyarakat dia dipanggil kiai, dipanggil ustadz, dipanggil dai, tapi dia sok meramal masa depan, sok tahu perkara gaib, hakikatnya dia adalah dukun. Dalam syariat, dia adalah dukun, bukan seorang kiai yang sebenarnya, melainkan dia adalah dukun berjubah. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir, Syiah meyakini bahwa bagian dari diri Allah telah menyatu dengan imam-imam mereka. Seperti disebutkan dalam Usulul Kafi, juz ke-1 halaman 435. Walakinnallaha khalatana binafsihi. Kata para imamnya, Allah bersatu dengan kami. Ini sama dengan keyakinan sufiyah, wihdatul wujud. Karena sudah sampai derajat hakikat, sudah jadi wali, dia sudah menyatu dengan Allah. Itulah alasannya jemaah sekalian, kenapa mereka sudah nggak mau sholat. Dia sudah menyatu dengan Allah. Siapa lagi yang mau dia sembah? Itu keyakinan sufiyah. Tapi jemaah sekalian, sufiyah yang kita maksudkan di sini, mungkin nggak semua sufiyah, nggak semua tasawuf.
Enggak semua yang berkeyakinan seperti itu. Tapi sulit ya dicari yang tidak berkeyakinan seperti itu. Rata-rata punya keyakinan seperti itu. Tapi masih ada memang yang tidak sampai berkeyakinan kufur dan syirik. Cuman dia menambah-nambah dalam zikirnya, dalam ritual-ritual ibadahnya dia menambah-nambah. Tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Jadi sebagian sufia, tarekat, tasawuf memiliki 5 keyakinan syirik dan kufur ini sama persis dengan orang-orang Syiah. Tidak ada bedanya. Inilah jemaah sekalian, beberapa kekafiran dan kesyirikan, golongan-golongan yang harus kita waspadai agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berbuat syirik dengan dalih yang mereka lakukan adalah ajaran yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Mereka mengatakan ini adalah tradisi, budaya nenek moyang, kearifan lokal. Padahal sama sekali tidak mengandung kearifan, bahkan mengandung dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Inilah kalau masyarakat jauh dari agama, yang buruk mereka sebut arif. Hanya dengan alasan ini warisan budaya nenek moyang yang sudah dilakukan turun-temurun. Tidak peduli itu benar atau salah dalam pandangan agama. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan syubhat ini dan bantahannya. Di antaranya dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-23. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ. Demikianlah, tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad di satu daerah, di satu negeri, seorang penyeru. إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا. Kecuali berkata orang-orang yang hidup enak di daerah tersebut. Maksudnya para pembesar mereka. إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami berada di atas sebuah ajaran. Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan kami hanyalah mengikuti peninggalan-peninggalan mereka. Inilah jemaah sekalian, sebenarnya sudah dari dulu, bukan hal yang baru. Tapi setan masih terus berhasil menjerumuskan manusia dalam kesesatan dengan syubhat ini. Dalam banyak ayat Allah membantah syubhat ini. Di antaranya dalam ayat berikutnya surat Az-Zukhruf ayat ke-24, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Rasul berkata kepada mereka untuk membantah mereka, apakah kalian masih akan mengikuti nenek moyang kalian, tidak mau mengikuti aku? Walaupun aku datang kepada kalian dengan sesuatu yang lebih mendapatkan hidayah daripada ajaran yang kalian wariskan dari nenek moyang kalian. Yaitu ajaran yang datang dari Allah, itulah ajaran yang berada di atas hidayah. Apakah kalian masih akan mengikuti nenek moyang kalian juga? Kemudian di surat Al-Maidah ayat keempat, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan hidayah? Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 170, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti nenek moyang mereka padahal nenek moyang mereka tidak memahami apapun dan tidak mendapatkan hidayah? Maksudnya, nenek moyang mereka tidak belajar agama. Kalaupun belajar, tidak mendalaminya, tidak memahami dari sumber yang benar.
hanya katanya dan katanya, hanya ikut-ikutan dalam beragama. Atau bahkan nenek moyang mereka belum mendapatkan hidayah, belum mengenal agama. Apakah itu yang pantas diikuti jamaah sekalian? Tentu tidak pantas. Yang harusnya diikuti adalah hidayah yang datang dari Allah Azza wa Jalla, yang ada dalam agama Islam, dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bantahan-bantahan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ingatlah jamaah sekalian, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita, atau tidak akan menyalahkan kita kalau kita tidak mengamalkan budaya nenek moyang kita. Karena Allah tidak menyuruh kita melakukan itu. Tetapi yang Allah akan tanyakan kelak di hari kiamat, madza ajabtumul mursalin? Apa yang kalian lakukan terhadap seruan para rasul? Inilah yang kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban kepada kita di hari kiamat. Ajaran Nabi Muhammad SAW, kamu amalkan tidak? Allah tidak akan marah kepada kita dan tidak akan mintai pertanggungjawaban kalau kita tidak mengamalkan warisan-warisan budaya nenek moyang kita, atau adat istiadat di kampung kita. Tidak. Yang Allah akan marah dan mintai pertanggungjawaban tentang ajaran para rasul kalau kita sia-siakan, kalau kita tidak amalkan. Madza ajabtumul mursalin? Apa jawaban kalian? Apa sikap kalian terhadap dakwah yang diserukan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam? Maka saat itu menyesalah orang yang tidak mengikuti ajaran Rasul, seraya dia menggigit kedua tangannya, kemudian dia berkata, ya laitani takhadtu ar-rasuli sabila. Aduhai, andai saja dulu aku mengikuti jalan Rasul. Itu hasilnya jemaah sekalian. Dia pun menyesal, namun penyesalannya sudah terlambat. Dia baru menyesal kelak di hari kiamat, kenapa dia tidak mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dulu di dunia bahkan ada orang yang sampai memberi penamaan-penamaan yang buruk, julukan-julukan yang jelek terhadap ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka sebut ajaran kadrun, wahabi, radikal, ekstrim, teroris. Padahal mereka tahu tidak sama antara radikalisme, terorisme dan ajaran asli yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka penyesalan ketika itu tidak ada lagi artinya. Bayangkan jemaah sekalian, saking menyesalnya mereka gigit kedua tangan mereka seraya mengatakan, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, andai kata dulu aku mengikuti jalan Rasul. Namun saat itu sudah tidak berguna lagi penyesalan. Maka berhati-hatilah seorang muslim, yang menjadi ukuran kebenaran adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang sesuai dengannya itulah kebenaran, yang tidak sesuai dengannya, bertentangan dengannya, itu adalah kebatilan. Pasti itu. Dan itu jalan kesesatan. Karena Allah mengatakan, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, kalian dapat hidayah. Artinya kalau kalian menyelisihi beliau, kalian tersesat. Surat An-Nur ayat ke-54. Kemudian di ayat ke-63 dari surat An-Nur Allah tegaskan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Fitnah itu artinya kesesatan. Siapa saja yang mengamalkan bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, walaupun sesuai dengan budaya nenek moyangnya, dia pasti tersesat. Dan kelak dia akan mendapatkan azab yang pedih.
Surat Al-Baqarah ayat 21-22. Di dalamnya terkandung faidah. Padanya ada perintah pertama dalam Al-Quran dan larangan pertama. Maksudnya, kalau kita buka Al-Quran dari surat pertama, surat Al-Fatihah, kemudian masuk surat kedua, surat Al-Baqarah, sampai ayat 20, kita tidak akan menemukan kata perintah atau kata larangan. Kalimat dengan menggunakan fi'il amr, kata perintah, begitu pula kalimat yang menggunakan an-nahyu, larangan, itu baru ada pada ayat 21 dan 22. Mari kita lihat apa perintah pertama dan larangan pertama dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu. Inilah jemaah sekalian perintah pertama. Perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fama'naha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Quran artinya adalah tauhid. Maksudnya bukan sekedar kita menyembah Allah, tapi kita memurnikan ibadah kita hanya untuknya dengan keyakinan hanya Dia yang berhak disembah dan semua yang disembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Maka tidak sedikit pun ibadah kita dipersembahkan kepada selainnya. Inilah makna ibadah dalam Al-Quran. Jadi kalau begitu, jika ada orang beribadah kepada Allah, contoh dia solat, puasa, zakat, haji, tapi dia masih berbuat syirik, maka hakikatnya dia belum beribadah. Memang kelihatannya dia beribadah secara zahir. Dia rajin ke masjid, solat 5 waktu, bulan Ramadan dia berpuasa sebulan penuh, dia sudah haji dan umroh, dia juga membayar zakat, tapi setahun sekali ikut acara sedekah bumi atau sedekah laut, mempersembahkan sesajen atau sembelihan untuk selain Allah, maka pada hakikatnya dia belum beribadah. Kenapa? Karena dia masih menyembah kepada selain Allah. Sebab berusaha mendekatkan diri dengan mempersembahkan sesajen atau menyembelih untuk selain Allah, itu adalah peribadahan kepada selain Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka pada hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah kalau dia masih berbuat dosa syirik. Sebab jemaah sekalian, dosa syirik itu menghapuskan amalan. Sebagaimana firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Inilah jemaah sekalian perintah pertama dalam Al-Quran, perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk mentauhidkannya, maka Allah mengingatkan kita, Dialah Rabb kita yang telah memberikan rezeki dan segala kenikmatan. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Artinya orang yang bertakwa itu hanyalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a. Yang menjadikan untukmu bumi sebagai hamparan sehingga kamu bisa tinggal di atasnya dengan nyaman, dan menjadikan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan Allah yang menurunkan hujan dari langit, lalu dengan hujan itu Dia tumbuhkan untukmu berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagimu. Jadi Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya dengan mengingatkan Dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Lalu disusul dengan larangan berbuat syirik di akhir ayat, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu jadikan bagi Allah sekutu-sekutu yang kamu sembah selain Allah, padahal kamu mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menghamparkan bumi dan meninggikan langit untukmu, dan Allah yang menurunkan hujan serta menumbuhkan tanaman-tanaman sebagai rezeki bagimu. Maka tidak patut kamu persekutukan Allah dengan selainnya dalam ibadah. Maka inilah jemaah sekalian larangan pertama dalam Al-Quran, larangan berbuat syirik. Sehingga jelaslah perintah yang paling agung, kewajiban yang paling besar adalah mentauhidkan Allah. Sebaliknya, dosa yang paling berbahaya adalah syirik. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Orang mukmin, orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Namun pada keduanya ada kebaikan. Hadis yang mulia ini memberi faedah penting. Selama seseorang itu masih memiliki iman walaupun lemah, maka pada dirinya ada kebaikan. Maka sebaliknya, apabila hilang keimanan pada diri seseorang, hilang pula semua kebaikannya. Karena jemaah sekalian, dosa
dosa yang dapat membatalkan keimanan akan membatalkan semua kebaikan yang ada pada diri seseorang, yaitu menghapus amal-amal solehnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka terhapuslah amalannya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Maka kita pun paham iman kita adalah milik kita yang paling berharga. Wabillahi taufiq. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu. Mengapa ajaran Islam adalah solusi bagi semua permasalahan hidup kita? Karena Islam adalah agama yang mendatangkan kemaslahatan bagi kita dan menjaga kita dari kemudaratan. Di antara bentuknya jemaah sekalian yang diistilahkan para ulama dengan hifdzu ad-daruriyatil khams. Islam itu menjaga 5 yang darurat pada hidup kita: agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Ini disebut ad-daruriyatul khams. 5 yang sangat penting bagi hidup seseorang. 5 yang darurat dalam hidup kita. Yang pertama, agama. Contoh Islam menjaga agama adalah ajaran agama yang paling agung. Tanpanya agama itu tidak berguna, yaitu tauhid. Hanya Islam satu-satunya agama yang mengajarkan kepada manusia tauhid. Tidak ada selain Islam yang mengajarkan kepada manusia untuk menjaga agama. Dan pokok utama untuk menjaga agama adalah tauhid. Karena tauhid adalah pokok semua amalan. Tidak diterima amalan tanpa tauhid. Nggak ada gunanya kita melakukan semua ajaran agama kalau kita tidak mengamalkan tauhid. Karena amalan orang yang tidak bertauhid atau berbuat dosa syirik itu terhapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka." Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Termasuk juga Islam menetapkan hukuman terhadap orang-orang yang merusak agama. Ini adalah bagian dari penjagaan terhadap agama. Yang kedua, Islam menjaga jiwa manusia. Di antaranya adalah dengan adanya syariat larangan keras membunuh dan hukuman yang sangat berat kepada pembunuh, yaitu hukuman yang sama, dikisos, hukuman mati. Ini untuk menjaga jiwa manusia. Kalau tidak, niscaya jiwa manusia itu menjadi murah. Kemudian yang ketiga, Islam menjaga keturunan, supaya keturunan kita itu jelas, supaya nasab kita tidak rusak. Maka Islam memerintahkan kepada kita untuk menikah dan melarang zina dan menetapkan hukuman yang berat bagi para pezina. Dan ketika nasab itu menjadi tidak jelas, maka tatanan sosial di dalam masyarakat pun menjadi hancur. Bukan hanya itu, muncul berbagai macam penyakit yang bahkan penyakit itu tidak pernah ada sebelumnya, dan terjadi banyak kematian akibat zina yang tersebar di mana-mana. Yang keempat, Islam menjaga harta manusia, yaitu dengan adanya syariat pemuliaan terhadap harta manusia dan larangan berbuat zalim, larangan mencuri, larangan menipu, larangan merampas, dan hukuman yang berat kepada seorang pencuri. Ini penjagaan terhadap harta. Kemudian yang kelima, Islam menjaga akal agar akal manusia berfungsi dengan baik, tidak rusak. Maka Allah mensyariatkan di antaranya larangan minum khamar untuk menjaga akal sehat manusia. Maka dilarang keras di dalam Islam meminum khamar. Ini jemaah sekalian, di antara alasan yang menjelaskan kepada kita Islam adalah solusi atas semua permasalahan kita. Maka Islam agama yang datang untuk menjaga kita dari kemudaratan dan mendatangkan kemaslahatan untuk kita. Ini tentu kalau kita rinci akan menjadi sangat panjang, yaitu seluas permasalahan hidup kita. Lupakan semua masa lalu teman-teman sekalian. Tapi kan Ustaz, saya masa lalu saya kelam, saya pernah begini dan begitu, masa lalu. Islam nggak pernah lihat masa lalu. Islam melihat sekarang ke depan. Tidak ada kata-kata terlambat. Kalau antum ketemu sama teman, lalu dia mengatakan, kamu sekarang so alim ya, sekarang begini penampilannya. Dulu kan saya tahu kamu waktu masih SMA. Jawab, iya, itu dulu. Sekarang saya sudah berubah. Wajar, jawab itu. Ada ceramah saya di YouTube, bisa teman-teman ikuti, judulnya iya, inilah aku sekarang. Itu untuk memotivasi teman-teman yang punya masa lalu yang kelam. Jawab, iya, inilah aku sekarang. Lalu yang lalu. Jadi kalau ketemu sama teman di majelis seperti ini, kita tahu dulu waktu SMP, SMA nakalnya luar biasa. Suka ganggu ini, suka buat macam-macam. Tapi sekarang di majelis, jangan diolok-olok. Jangan bilang, tumben kamu ada di sini. Kok ada di sini? Apalah bahasa-bahasa seperti ini? Tidak. Rangkul. Masya Allah. Sudah berapa lama ada di majelis, gitu kan? Atau mungkin kata Masya Allah, nanti lain kali kita buat lagi hadir lagi di majelis yang lain lah. Langsung motivasi orang lain. Ada seorang wanita subhanallah di Masjid Nabawi di Madinah, punya masa lalu yang kelam, tapi kita tidak tahu siapa orang ini. Dia cuma sekedar bertanya pada seorang syekh,
melalui sebuah kertas dikirim dan dikatakan, Syekh, saya punya masa lalu yang kelam. Sekarang saya sudah tobat. Bisa nggak saya mendapatkan laki-laki soleh? Kata Syekhnya, tentu saja. Dan kalau kau mendapatkan laki-laki soleh, maka dia tidak akan pernah menanyakan masa lalumu. Nggak ada dalam Islam kita korek-korek masa lalu orang. Itu dulu. Sekarang ada orang malah yang buruk, dulunya baik, sekarang buruk. Itu yang bahaya. Tapi kalau orang dulu buruk, sekarang baik, alhamdulillah positif saja. Karena al-amal bi khawatimiha. Amal-amal itu akan dinilai Allah sesuai dengan apa yang terakhir dia kerjakan. Kata Nabi SAW, ada orang telah berbuat amalan ahli surga sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali 1 jengkal saja. Lalu kemudian dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dalam neraka. Dia ibadah sekian tahun, akhir hidupnya murtad. Naudzubillah. Satu kalimat, saya keluar dari Islam misalnya, naudzubillah, kalimat ini dari hatinya dia ucapkan, maka ini meninggal 1 menit kemudian masuk neraka. Ada orang yang berbuat perbuatan ahli neraka, kata Nabi SAW, sampai tidak ada antara dia dengan neraka kecuali 1 jengkal saja. Dia mati masuk neraka nih. Lalu dia melakukan perbuatan ahli surga. Dia tobat nasuha. Mungkin cuma sehari, mungkin cuma sejam. Allahu alam. Dia tobat lalu meninggal 1 menit kemudian. Setelah tobat masuk surga. Kuasa Allah SWT. Jadi yang kita lihat adalah sekarang ke depan. Masa lalu hapus. Seseorang kalau masuk menemui istrinya sebelum dia melakukan apapun, maka dia disunnahkan mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian dia memegang ubun-ubunnya sambil membacakan doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilta 'alaiha. Ya Allah, aku minta kebaikannya dan kebaikan yang kamu bebankan padanya, dan saya menjauhkan diri dari keburukannya dan keburukan yang terbebankan padanya. Doa ini juga dilakukan kalau kita memiliki kendaraan baru. Karena memang disunnahkan oleh Nabi SAW memegang ubun-ubun istri atau memegang bagian depan hewan tunggangan. Kalau kita sekarang juga termasuk mobil, motor, pada saat baru dibeli belum ditunggangin, ya, belum dinaikin, maka kita memegang dan sambil membaca doa ini. Ya, gitu. Jadi yang suami-suami yang hadir di sini tentunya belum terlambat. Kalau dulu antum belum tahu hukumnya dan belum dilakukan, sekarang bisa lakukan. Tapi ini didoain ya, karena saya menjalankan sunnah Nabi. Jangan bilang saya doain supaya saya jauh dari keburukanmu. Ya, ini kurang tepat gitu. Prinsip dasar, kalau Anda ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, Anda sering mengulang-ulangi janji Allah di ibadah itu. Bahkan kami sering sarankan, kalau Anda ingin mengerjakan satu ibadah, jangan kerjakan sampai Anda sudah punya ilmunya, tahu apa yang Anda dapatkan di ibadah itu. Contoh misal, mau sholat malam. Jangan sholat malam sampai Anda sudah luangkan 5-10 menit saja. Baca keutamaan sholat malam. Supaya Anda tahu, oh saya sholat malam dapat apa sih? Oh dapat ini. Itu akan membuat kita jadi semangat mau mengerjakan. Dan kita bisa istiqomah dan konsisten untuk menjaganya. Tidak ada satupun jenis ibadah dalam agama kita kecuali diberikan janji positif. Bahasa ceramah kita fadilah. Baca semua fadilahnya. Fadilah zikir, fadilah sholat duha, fadilah majelis ilmu, fadilah bakti orang tua, fadilah haji dan umrah. Jangan kerjakan sampai sudah baca. Dan cuma butuh 5-10 menit. Tinggal ketik di Google saja keutamaan ini misalnya. Kita akan tahu semuanya. Tidak ada yang susah. Sebagaimana juga teman-teman kalau ingin meninggalkan satu perbuatan dosa. Misal ada orang yang masih suka berbohong, masih transaksi riba, masih berzina atau apa saja. Ada fitnah syaitan dalam dirinya. Bagaimana dia tinggalkan? Dia tinggal mencari tahu ancaman Allah di dosa itu. Tinggal ketik saja ancaman riba, ancaman zina, baca 5-10 menit. Itu akan membuat Anda meninggalkan perbuatan tersebut. Nah ini biasa ulama gabungkan dalam ilmu hadis at-targhib dan at-tarhib. At-targhib adalah dalil-dalil atau hadis-hadis yang menyebutkan tentang janji-janji Allah di ibadah yang kita mau kerjakan, dan at-tarhib adalah ancaman-ancaman dari perbuatan dosa. Ulama seluruhnya sepakat bahwa foto wanita itu tidak boleh dilihat oleh laki-laki. Jadi jangan ada wanita yang mengatakan, kan ulama masih berbeda pendapat, boleh dong selfie. Iya. Jadinya akhwat selfie ya, bukan salafiyah. Jamaah sekalian, nggak ada ulama yang membolehkan akhwat itu foto-foto kemudian diupload di WhatsApp-nya atau di medsos apalagi, lalu bisa dilihat oleh laki-laki. Jemaah sekalian, larangan laki-laki melihat wanita itu larangan yang bersifat umum. Larangannya tidak berbunyi, jangan kalian melihat wanita kalau buka aurat. Kalau tutup aurat boleh dilihat, tidak jemaah sekalian. Larangan melihat wanita itu mutlak.
Ketahuilah, nikmat terbesar dalam hidup kita adalah nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada agamanya, agama Islam yang dibawa oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jemaah sekalian, jangan sekali-kali kita menganggap kita menjadi muslim hanya karena sebuah kebetulan bahwa orang tua kita muslim, kita pun menjadi muslim. Tidak jemaah sekalian, menjadi muslim itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Begitu pula untuk istiqamah di atas Islam sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini bukan sebuah kebetulan, melainkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pilihan Allah itu tidak menafikan kita pun sebagai hamba harus berusaha menjadi orang yang beriman, yang menjalankan agama Islam dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan hidayah kepadanya, maka Allah akan lapangkan hatinya terhadap Islam. Allah jadikan hatinya mencintai Islam dan mau menerima ajaran-ajaran Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, maka Allah jadikan hatinya sempit, hatinya berat untuk menerima ajaran Islam. Seakan-akan dia sedang mendaki ke langit, semakin tinggi semakin sesak dadanya. Demikianlah Allah jadikan siksaan itu atas orang-orang yang tidak beriman. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah mengabarkan kepada kita, orang-orang yang menjadi muslim itu adalah orang-orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah. Maka Allah jadikan hati mereka lapang, hati mereka cinta kepada Islam, hati mereka menerima dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Itulah orang-orang yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah. Sebaliknya, Allah mengabarkan kepada kita, orang-orang yang hendak Allah sesatkan, maka Allah jadikan hati mereka sempit, hati mereka berat, hati mereka tidak suka terhadap Islam. Mereka itulah orang-orang yang Allah sesatkan. Dan Allah ingatkan, itu adalah azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Artinya jemaah sekalian, barang siapa yang mau beriman, maka Allah akan berikan kepadanya nikmat hidayah. Barang siapa yang tidak mau beriman, maka Allah akan berikan kepadanya siksaan. Siksaan yang dimaksud di sini adalah dia disesatkan di kehidupan dunia dan kelak di akhirat dia akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi Allah pun memilih hamba-hambanya melihat kepada usaha sang hamba. Ketika dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah, maka Allah tambahkan hidayah kepadanya. Sebaliknya ketika dia berpaling, Allah jadikan hatinya pun berpaling. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah jadikan hati-hati mereka berpaling. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, yang bersedekah dan dia bertakwa dan dia membenarkan surga, membenarkan kehidupan akhirat, maka kami akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil dan menyombongkan diri, dia tidak mau bertakwa kepada Allah dan dia mendustakan surga, mendustakan kehidupan akhirat, maka kami akan mudahkan dia kepada keburukan. Jadi jemaah sekalian, dua hal ini tidak terpisahkan antara kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang beriman, kita belajar tentang agama Islam dan kita berusaha untuk mengamalkannya sebaik-baiknya dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ini dua hal tidak terpisahkan. Allah memberikan hidayah adalah pilihan Allah kepada hamba-hambanya, akan tetapi tidak menafikan hamba-hambanya itu pun berusaha. Allah akan memberikan kepada kita hidayah juga sesuai dengan usaha kita. Sebagaimana juga firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Akan kami berikan hidayah kepada mereka untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada kami. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Dari ayat yang mulia ini kita bisa memetik bayanul hikmah min khalqil jinni wal insi. Penjelasan hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Apa hikmahnya? Wujubu ifradillahi ta'ala bil ibadah. Wajibnya mengesahkan Allah dalam beribadah. Karena ibadah yang Allah inginkan bukan sekedar menyembah Allah, tapi memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Sebagaimana juga dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid." Semua kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Menyembah hanya kepada Allah yang satu saja dengan keyakinan hanya Dia yang berhak disembah, dan tidak sedikit pun kita berikan ibadah kita kepada selain Allah, karena semua yang disembah selain Dia adalah batil. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau ada orang yang menyembah Allah, dia rajin sholat, puasa, zakat, haji, tapi dia masih berbuat dosa syirik, dia masih meyakini ada selain Allah yang berhak disembah, atau dia mempersembahkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah, maka hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah, walaupun dia rajin sholat, puasa, zakat, haji, dan semua amal ibadah, karena dia belum memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, dan semua amal ibadahnya tersebut terhapus, karena dosa syirik menghapuskan amalan. Surat Az-Zumar ayat ke-65, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia di muka bumi ini kecuali satu saja tujuan, yaitu untuk beribadah kepada atau mengabdi kepada. Itu tujuan kita ada di sini. Jadi kalau dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, kita nggak punya tujuan lain. Kalau ada yang tanya gini, "Ustaz, apakah memang saya diciptakan ini untuk sholat?" Jawaban saya iya. Untuk puasa, iya. Bakti sama orang tua, iya. Untuk belajar, iya. Terus semua yang positif yang agama perintahkan, puasa, zakat, haji dan umrah, jenguk orang sakit dan segala itu ya. Yang lain yang dilarang tidak boleh. Membunuh, mengganggu, berzina dan segala macam. Jadi itu memang tujuan kita diciptakan. Tidak ada tujuan lain. Kalau makan, minum, tidur ini pernak-perniknya. Sayangnya karena banyak orang muslim tidak faham tujuan dia diciptakan justru untuk mengabdi dan beribadah kepada Tuhannya. Tidak faham kalau ini adalah tujuan utama, dan makan, minum segalanya pernak-perniknya. Mereka pergi kepada pernak-pernik dan melupakan tujuan utama dia diciptakan. Kalau imam sudah selesai Fatihah terus ruku, sementara kita makmum belum selesai Fatihah, apakah harus ikut imam ataukah tetap bertahan menyelesaikan Fatihah? Jawabannya, nggak boleh menyelesaikan Fatihah. Wajib ikut imam. Kenapa? Dalam rangka menjaga keselarasan gerakan. Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Kalau dia takbir, ikutilah takbir. Kalau dia ruku, ikut ruku. Kalau dia sujud, ikut sujud. Sehingga kalau kita belum selesai baca Fatihah, imam sudah ruku, ikut ruku. Nah terus, bacaan Fatihah saya kan belum lengkap. Lalu gimana itu? Ditanggung imam. Nabi SAW bersabda, imam itu yang nanggung. Maksudnya nanggung bagaimana? Nanggung kekurangan yang terjadi pada makmum. Menurut Anda, memakai kaos hijau dan rompi hijau itu halal atau haram? Halal. Apakah hukumnya berbeda ketika dipakai di MPD dengan dipakai di Segoro Kidul? Sama. Terus apa hubungannya? Kamu dilarang pakai baju hijau ketika main di Pantai Selatan. Apakah hukumnya beda? Nggak benar seperti ini. Maka keyakinan ini masuk kategori mitos. Dan itu ketika dibawa mati, dia mati membawa akidah batil. Sehingga kita belajar akidah itu seperti mengisi hati dengan keyakinan yang benar dan menguras keyakinan-keyakinan yang salah. Kita ini terlahir di lingkungan yang penuh banyak mitos. Karena dulu masyarakat kita, mereka menganut misalnya animisme, dinamisme, dan ajaran-ajaran yang lainnya. Lalu kemudian terbawa dalam mitos. Di situ kita diperintahkan untuk kemudian mengambil posisi aman. Jangan sampai kau bawa akidah yang bermasalah ini sampai mati. Sebagaimana dulu para sahabat, mereka terlahir dari masa jahiliyah. Sehingga mitos-mitos masih terbawa sampai ketika mereka masuk Islam. Maka ada tiaroh, dilarang oleh Nabi SAW. Keyakinan sial karena bulan Safar.
nggak boleh nikahan di bulan Syawal, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dan seterusnya. Yang itu bawaan dari masa jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan bahwasanya inilah satu jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kamu mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena itu akan membuat kamu tercerai-berai dari jalan Allah yang lurus tersebut. Inilah jemaah sekalian wasiat yang ke-10 sebagai penutup. Kata para ulama, dijadikan ini penutup karena ini adalah kesimpulan semua wasiat Allah sebelumnya, yaitu perintah mengikuti satu jalan, karena dia datang dalam bentuk mufrad, sirati, satu jalan, dan sebaliknya ada larangan mengikuti jalan-jalan yang lain, dan dia datang dalam bentuk jamak, as-subul, artinya jalan-jalan, bukan hanya satu jalan. Oleh karena itu di sini kita bisa memetik pelajaran, jalan Allah itu hanya satu, dan jalan kesesatan itu sangat banyak. Maka Allah menyuruh kita mengikuti satu jalan saja dan melarang kita mengikuti yang lain. Tidak lain jemaah sekalian, yang dimaksudkan dengan satu jalan di sini adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah ditempuh dengan cara yang terbaik oleh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Selain itu adalah jalan kesesatan. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya tersesat, semuanya di neraka. Hanya satu yang selamat, hanya satu yang benar. Apa itu? Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itulah satu-satunya jalan kebenaran, jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Mujahid rahimahullah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, beliau menafsirkan, wala tattabi'us subul, jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, artinya adalah jangan kamu mengikuti al-bid'ah wa syubhat, bid'ah dan syubhat. Bid'ah artinya ajaran-ajaran yang Rasulullah SAW tidak pernah ajarkan kepada kita, tidak pernah beliau contohkan, tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dan syubhat itu adalah ajaran-ajaran yang sebenarnya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, tapi kelihatannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Perbedaannya di mana? Pemahamannya. Kelihatannya ada ayatnya, ada hadisnya, tapi pemahamannya tidak seperti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka jemaah sekalian, ayat ini juga mengingatkan kita, jangan kita langsung terpesona melihat orang baca ayat, baca hadis, meskipun hafalannya sangat kuat. Kita akui itu hal yang bagus kalau hafalan seseorang sangat kuat, tetapi itu bukan jaminan kebenaran. Jaminan kebenaran adalah pada pemahamannya. Apakah kita pahami ayat dan hadis tersebut seperti yang dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW? Kalau tidak, maka kita tersesat. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita baca sejarah golongan sesat yang pertama muncul namanya kaum Khawarij, dan mereka adalah para penghafal Al-Quran. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan Quran mereka. Padahal kita tahu bersama, bacaan Quran para sahabat itu luar biasa. Tapi ternyata golongan sesat yang pertama muncul disebut kaum Khawarij, mengalahkan para sahabat dalam membaca Al-Quran. Maksudnya dari segi kuantitasnya, saking banyaknya mereka membaca Al-Quran, mereka sangat hafal, dan mereka baca Al-Quran itu jemaah sekalian, bahkan di sholat malam mereka yang panjang, mereka berdiri membaca Al-Quran. Tapi bersamaan dengan itu Rasulullah SAW bersabda tentang mereka, kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah anjing-anjing neraka, seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Kenapa? Karena mereka memahami Al-Quran sesuai pemahaman mereka. Mereka tidak mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini yang disebut dengan syubhat. Kelihatan ada ayatnya, ada hadisnya, tapi dia utak-atik sendiri. Seenaknya dia sendiri mengatakan, menurut saya ayat ini maknanya begini, menurut saya hadis ini maknanya begitu. Atau cuma melihat pada segi bahasa sastra Arabnya, tidak melihat pada pemahaman para sahabat. Ini sangat berbahaya. Jadi, jalan-jalan yang sesat itu, kata Imam Mujahid rahimahullah, adalah bid'ah dan syubhat-syubhat. Jangan kamu ikuti, fatafarraqa bikum an sabilih, karena itu akan membuat kamu berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah jemaah sekalian, hari ini kalau kita mengingat
mengingatkan orang, ikutilah jalan Nabi Muhammad SAW. Jangan menyelisihi beliau. Jangan membuat-buat cara baru dalam beragama. Orang itu balik mengatakan, Anda memecah belah umat. Karena Anda menyalah-nyalahkan amalan orang lain. Maka jemaah sekalian, Islam mengajarkan kepada kita, kalau memang salah, kita salahkan. Kalau benar, kita benarkan. Yang benar itu adalah yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang salah adalah yang menyelisihi beliau. Ini harus menjadi prinsip kita sebagai muslim. Kalau itu sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, itulah kebenaran. Kalau menyelisihi beliau, itu adalah kesesatan. Dan justru itulah kata Allah, fatafarraqa bikum an sabili, yang menyebabkan kalian berpecah belah dari jalan Allah yang lurus. Oleh karena itu, kalau kita melarang orang melakukan perbuatan yang menyelisihi Nabi Muhammad SAW, itu sebenarnya kita sedang mengajak dia bersatu. Maka kita pun paham, ayat ini memberi pelajaran penting. Persatuan yang Allah inginkan bukan sekedar kita bersama, berjalan beriringan, tapi kita bersama-sama berpegang teguh dengan kebenaran. Itu persatuan yang Allah inginkan. Kemudian ayat ini ditutup dengan dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah berwasiat kepadamu agar kamu bertakwa. Maka kita tidak akan bisa mencapai derajat takwa kecuali berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan semua yang menyelisihi petunjuk beliau. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.